selamat datang di ruang nyaman guys-guysku bareng Nisa. Di ruang nyaman, kita semua punya tempat, kita semua punya cerita. Setelah di episode pertama kemarin kita membahas tentang diskriminasi, mulai dari akar masalahnya, dampaknya, hingga cara untuk mengatasinya. Sekarang di episode kedua kita kali ini bakal bahas tentang diskriminasi di sekolah. Tapi sebelum itu kita dengerin cerita dulu. Pengalaman diskriminasi nyata dari salah satu pendengar kita nih. Kita sebut saja namanya Ayu. Kisah ini guys-guysku cukup bikin kita geleng-geleng kepala. Yuk kita dengerin cerita Ayu. Jadi gini, waktu itu Ayu kelas 2 SMA belum kenal yang namanya skincare dan kurang perawatan. Kulitnya jerawatan dan juga gelap. Pokoknya bisa dibilang Ayu merasa dirinya yang paling ya gitu deh. Terus dia orang buton, sementara teman-temannya orang Bugis. Suatu ketika pas mereka lagi jalan, tiba-tiba kakak kelasnya pada teriak, "Para bunga dan pot sedang berjalan." Terus ada yang nambah, "Bukan pot, tapi para bunga dan tanah sedang jalan." Sambil ngeledek. Tega banget gak sih mereka? Kok bisa sih sampai segitunya? Padahal kan mereka cuma lewat doang. Tapi karena udah sering kejadian kayak gitu, ya udah, ayo cuekin aja. Guys-guysku, bayangin gimana kalau kalian yang ada di posisi itu. Pasti sakit hati banget nggak sih? Nah, itu yang awalnya Ayu rasain. Awalnya sih sakit hati, tapi lama-lama jadi biasa aja. Mungkin karena sering dibully. So, guys-guysku, cerita Ayu ini bikin kita sadar bahwa diskriminasi itu bisa terjadi di mana aja. Bahkan di lingkungan sekolah yang seharusnya aman, itu bisa terjadi. Biasanya di sekolah itu bisa terjadi juga diskriminasi berdasarkan kelas sosial, di mana perundungan terhadap siswa dari keluarga kurang mampu, pengucilan berdasarkan status sosial, atau bahkan diskriminasi dalam terhadap akses fasilitas sekolah. Dampak diskriminasi yang terjadi di sekolah. Diskriminasi itu kayak batu besar yang dilempar ke dalam kolam. Efeknya akan menyebar kemana-mana. Sama halnya dengan dampak diskriminasi di sekolah. Akibatnya nggak cuma dirasain saat itu juga, tapi bisa berkelanjutan sampai dewasa. Bayangin aja kalau kamu sering diejek atau dibully karena beda dari yang lain. Pasti rasanya nggak enak banget kan? Lama-lama kamu bisa jadi sedih terus, nggak percaya diri, bahkan stres. Ini yang disebut dampak psikologis. Karena nggak nyaman dan sering dibully, banyak anak yang jadi malas ke sekolah, konsentrasi belajar jadi buyar, nilai jadi turun, dan akhirnya nggak naik kelas. Ini nih yang disebut dampak akademik. Siapa sih yang mau punya teman yang selalu ngejek? Akibatnya korban diskriminasi jadi susah punya teman dan merasa kesepian. Ini yang disebut dampak sosial. Tapi yang lebih parah lagi, dampak diskriminasi kalau dibiarin terus bisa jadi masalah besar di kemudian hari. Jadi intinya, diskriminasi itu jahat banget. Gak cuma bikin orang lain sedih, tapi juga bisa merusak masa depan seseorang. Kita semua punya hak untuk diperlakukan dengan baik dan setara, tanpa memandang perbedaan. Gimana caranya supaya nggak ada lagi diskriminasi di sekolah? Laporkan kalau kamu atau temanmu ngalamin diskriminasi. Jangan takut untuk melapor ke guru, orang tua, atau pihak sekolah. Ajak teman-teman lain untuk melawan diskriminasi dan ciptakan lingkungan sekolah yang inklusif. Kita juga harus belajar menghargai perbedaan dan menerima pendapat orang lain. Ingat ya, kita semua unik dan punya kelebihan masing-masing. Jangan pernah biarkan siapapun merendahkanmu. Cara orang tua bantu anak yang lagi dibully. Dengerin anak dengan sabar. Kadang anak ragu buat cerita, tapi kalau dia mulai cerita, dengerin dengan baik. Jangan langsung marah atau nuduh orang lain. Buat anak merasa aman. Kasih tahu kalau dia enggak sendirian dan selalu ada buat dia.
Buat suasana rumah yang nyaman supaya dia bisa lebih terbuka. Jangan paksa kalau anak belum siap untuk ngelapor ke sekolah. Tapi kasih tahu dia kalau banyak orang yang bisa bantu. Ajak anak cari solusi dan bantu anak mikirin cara buat ngatasin masalahnya. Misalnya dia bisa cerita ke guru BK atau teman dekat. Ajarin anak cara menghadapi bully. Dan jangan takut untuk ngomong kalau ada yang ganggu. Ajarin juga cara ngehandle emosi, supaya nggak jadi ikut-ikutan marah. Kerjasama dengan sekolah, ajak guru BK atau kepala sekolah buat ngebahas masalah ini. Jangan ragu buat minta bantuan mereka. Peran pemerintah dalam mencegah diskriminasi. Buat aturan yang jelas. Bagi pemerintah harus bikin aturan yang tegas tentang larangan diskriminasi di sekolah. Hukuman buat yang melanggar juga harus jelas. Pendidikan tentang toleransi mulai dari anak kecil. Anak-anak harus diajarin tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Ini bisa dimasukkan ke kurikulum sekolah. Fasilitas yang memadai, harusnya semua sekolah punya fasilitas yang sama. Baik itu untuk anak yang berkebutuhan khusus, anak dari keluarga kurang mampu, atau anak dari suku atau agama tertentu. Pemerintah juga harus sering-sering sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya menghormati perbedaan dan mencegah diskriminasi. Intinya, mencegah dan mengatasi diskriminasi di sekolah itu tanggung jawab kita semua, baik orang tua, guru, sekolah, maupun pemerintah. Dengan kerjasama yang baik, kita bisa menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman untuk kita semua. Jangan pernah minder sama diri sendiri. Kita semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Terus, jangan takut untuk cerita sama orang yang kita percaya kalau lagi ada masalah. Kita juga nggak boleh terlalu peduli sama omongan orang lain. Yang penting, kita yakin sama diri sendiri dan terus berusaha jadi versi terbaik dari diri kita. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu bersyukur atas apa yang kita punya. Terima kasih banyak ya Ayu sudah mau berbagi cerita. Guys-guysku, cerita Ayu ini jadi pengingat buat kita semua untuk lebih menghargai perbedaan. Jangan pernah menjudge orang lain dari penampilan fisik atau latar belakangnya ya. Yuk, kita sama-sama ciptakan lingkungan yang ramah dan inklusif. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya guys-guysku.